Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rima Oktania dengan nomor BP 22111526000006. Jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Materi kita kali ini yaitu tentang input, output, storage, operating system, dan utilities. Input dan output. Perangkat input atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, dan dipahami. Perangkat input-output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya, keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor atau printer adalah perangkat output. Storage. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Beberapa ahli komputer mendefinisikan storage sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Storage bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang masih diproses oleh gadget, menjadikan storage sebagai salah satu media penyimpanan paling efektif digunakan. Storage ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Keduanya digunakan untuk menyimpan data secara digital. Storage terbagi dua. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Memori ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Operating System dan Utilities. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer hardware, sistem operasi software agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Tipe sistem operasi real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Tujuan utama sebuah sistem operasi real-time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Multi-user. Sistem multi-user adalah suatu sistem di mana lebih dari satu user menggunakan secara bersama atau lebih perangkat keras, piranti lunak, dan data atau informasi, orang dan prosedur melalui masing-masing komputer atau workstation. Tujuan sistem multi-user: 1. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM. 2. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Ketiga, meningkatkan layanan kepada mereka yang bergantung pada sistem. Multitasking adalah pemrosesan beberapa tugas pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, jika seseorang sedang menyetir, bertelepon lewat ponsel, dan sambil merokok secara bersamaan, maka orang tersebut melakukan multitasking. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.